ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmatul iman wa nikmatul Islam. Dan sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan sikap syukur kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kenikmatan-kenikmatan yang lebih baik kepada diri kita. Ikhwafiddin a'azakumullah. Pada kesempatan siang ini kita akan membicarakan satu permasalahan, yang permasalahan ini mungkin bagi sebahagian orang luput dari perhatian. Masalah yang apabila kita lihat adalah sesuatu yang ada di sekitar kita dan senantiasa kita hadapi dalam keseharian kita. Namun sesungguhnya apabila kita perhatikan dengan seksama, permasalahan kita untuk menata kehidupan rumah tangga yang islami melalui pendidikan anak adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat perlu kita perhatikan. Manalah mungkin sebuah rumah tangga akan nampak harmonis apabila pembinaan terhadap anggota rumah tangga itu sendiri tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya. Seorang ayah, seorang suami sebagai pimpinan dari rumah tangga tentu memiliki kewajiban untuk membina, mentarbiyah, mendidik seluruh anggota keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Dan yang demikian ini merupakan satu bentuk kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami atau seorang ayah. Karena sesungguhnya ketika keadaan keluarga itu dalam keadaan baik, keluarga itu dalam keadaan tidak mengalami hal-hal yang negatif, maka sesungguhnya satu keluarga yang dalam keadaan baik itu telah memberikan sumbangsih bagi kehidupan bermasyarakat
bagi kehidupan sosial, yaitu dalam bentuk ikut memperbaiki, menata kehidupan itu sendiri. Karena sesungguhnya kita melihat masyarakat terdiri dari komponen-komponen keluarga. Apabila masing-masing keluarga dalam keadaan baik, maka masyarakat ataupun lingkungan itu pun menjadi baik. Namun apabila ada satu keluarga saja di dalam anggota masyarakat itu yang tidak baik, maka yang tidak baik ini akan menjadikan keadaan masyarakat goncang, akan menjadikan masyarakat resah, akan menjadikan kehidupan tidak nyaman, tidak harmonis. Karena salah satu daripada komponen masyarakat itu, yaitu keluarga itu, tidak dalam keadaan baik. Maka perlu sekali kita untuk memperhatikan ini, yaitu mentarbiyah segenap isi rumah yang kita diami, baik diri kita ataupun istri kita ataupun anak-anak kita. Maka seluruhnya harus mendapatkan tarbiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dibimbing untuk senantiasa mengawasi, menjaga anggota keluarga kita dan juga diri kita agar tidak terjatuh kepada siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada pimpinan rumah tangga untuk memperhatikan keadaan rumahnya. Karena sesungguhnya seorang suami atau seorang ayah adalah pemimpin, maka apa yang terjadi di dalam rumahnya adalah menjadi tanggung jawabnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati." Setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka bagi seorang muslim penting untuk memperhatikan yang demikian ini. Karena sesungguhnya apa yang menjadi kewajiban kita adalah mengajari bagaimana anggota keluarga kita tersebut dalam keadaan baik. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri-diri kalian dan jagalah keluarga kalian. Maksudnya adalah bagaimana seorang pimpinan rumah tangga mentarbiyah, mendidik anggota keluarga mereka dengan adab, dengan akhlak yang baik, mendidik mereka dengan al-haq, dengan kebenaran-kebenaran yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ini adalah merupakan satu kewajiban bagi kita. Maka ikhwan fillah azakumullah, penting bagi kita memperhatikan pembicaraan ini. Akan kita fokuskan kepada salah satu hal yang perlu dibina, ditarbiyah dari anggota keluarga itu. Siapa? Tidak lain adalah anak-anak kita. Karena sesungguhnya ketika anak-anak kita dia berperilaku baik, dia berakhlak baik, dia bisa
hidup di tengah masyarakat secara baik, maka ini berarti merupakan sesuatu yang diharapkan. Terlebih daripada itu, anak kita memiliki akhlak yang baik kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka penting bagi kita memperhatikan tentang pendidikan anak ini. Oleh karena itulah, ketika kita memperhatikan pendidikan masalah anak, yang pertama sekali adalah hendaknya kita sebagai pendidik untuk senantiasa mencanangkan keikhlasan ketika kita mendidik anak-anak kita. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu, sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat-niatnya, dan sesungguhnya setiap diri tergantung dari apa yang telah dia niatkan. Maka penting bagi kita ketika kita mendidik anak-anak kita, kita mengarahkan pendidikan itu semata-mata dalam rangka untuk apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mendidik secara ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tiadalah aku perintahkan kepada kalian di dalam beribadah kecuali dengan mengikhlaskan peribadahan itu hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keikhlasan kita di dalam mendidik anak-anak itu akan memberikan athar, memberikan pengaruh yang tentu saja pengaruh itu tidaklah akan menjadikan sesuatu kemudian merugikan anak itu sendiri. Penting sekali keadaan orang tua akan sangat berpengaruh kepada pendidikan anak itu sendiri. Para ulama menyebutkan dalam sebuah kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di dalam kisah ketika mereka berdua, Nabiullah Musa dan Khidir ini menemukan dinding. Kemudian dinding itu dibongkarnya, dihancurkan. Maka dilihat bahwasannya dalam kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-86. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah." Dan adapun dinding itu bagi kedua anak yatim di kota tersebut, yang di bawah daripada dinding tersebut terdapat harta bagi kedua anak yatim tersebut. Syahid daripada ayat ini, wa kana abuhuma salihah. Dan syahid daripada ayat ini, wa kana abuhuma salihah,
Dan ayah kedua anak yatim tersebut adalah orang yang saleh. Para ulama seperti Syekh As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasannya asar dari orang tua yang saleh akan menjadikan anak-anak yang mereka tinggalkan akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kisah ini, dua anak yatim tersebut telah Allah persiapkan satu bentuk perbendarahan harta, yang perbendaharaan harta tersebut diperuntukkan bagi kedua anak yatim tersebut. Ini menunjukkan ketika orang tua mereka soleh, ketika orang tua itu dalam keadaan mereka termasuk orang-orang yang baik, maka sesungguhnya tidak ada kekhawatiran, tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan ketika seseorang meninggalkan anak-anaknya. Karena sesungguhnya anak-anak mereka, anak-anak dari orang tua yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan dijaga, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama orang tua mereka adalah orang tua yang termasuk dari orang tua yang saleh. Maka di sini penting sekali bagi kita untuk senantiasa berupaya mentarbiah diri kita, mendidik diri kita sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Penting bagi kita sebagai orang tua untuk senantiasa membekali diri dengan amalan-amalan yang dinilai saleh. Oleh karena itulah, ketika kita mendidik anak-anak kita, keikhlasan dan perbuatan yang baik, yaitu perbuatan amal soleh, harus senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Karena sesungguhnya apa yang kita perbuat itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Satu contoh konkret, satu contoh kecil, bagaimana pengaruh orang tua yang soleh, orang tua yang melakukan satu bentuk amal kebaikan, itu akan memberi dampak kepada orang-orang yang kita pimpin, akan memberi dampak kepada anak-anak kita akibat dari perbuatan soleh kita. Satu contoh, kita sebagai seorang ayah atau kita sebagai seorang suami dan kaum muslimin tentunya disunnahkan menunaikan salat sunnah, yaitu qabliyah ataupun ba'diyah, di rumah. Ketika seorang ayah menunaikan amalan ini, menunaikan amalan soleh ini, dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dia tunaikan salat sunnah tersebut di rumah. Maka di rumah itu ada anak-anak kita. Entah mungkin yang usianya masih 4 tahun, entah mungkin yang usianya masih 2 atau 3 tahun, atau yang sudah dewasa. Maka ketika seorang ayah melakukan perbuatan amalan soleh, menunaikan salat sunnah di rumah, itu dilihat oleh anak-anaknya. Perhatikanlah oleh kita ketika kita menunaikan salat sunnah di rumah, anak kita yang mungkin masih berusia 2 tahun, 3 tahun, anak tersebut akan meniru apa yang kita perbuat. Ketika kita ruku, mungkin dia akan mengikuti ruku. Ketika dia sujud, dia akan ikut-ikutan sujud. Ketika kita membiasakan diri dengan berpakaian syiar-syiar keislaman pakai peci, dia akan ikut-ikutan pakai peci. Kan begitu.
Perhatikan anak-anak kita. Sekarang kita bertanya, pernahkah kita menyuruh anak kita, nak, sholat. Ini sholatnya seperti ini. Bacaannya seperti ini. Ruku sujudnya seperti ini. Pernahkah kita menyuruh kepada anak kita yang umur 2 tahun, 3 tahun untuk secara lisan menyampaikan agar dia, anak tersebut sholat? Kita tidak memerintahkannya. Tetapi kita dapati anak-anak kita, tatkala kita ruku, dia meniru ruku kita. Tatkala kita sujud, dia pun meniru bersujud. Tatkala kita menggunakan sarung, tatkala kita mengenakan kopiah, anak kita pun ikut-ikutan seperti itu. Apa yang kita peroleh? Pelajaran apa yang kita peroleh dari hal ini? Ini adalah dampak akhir dari perbuatan amal soleh kita. Perbuatan tersebut dilihat dan dipandang oleh anak kita. Kemudian anak kita menirunya. Walaupun kita secara lisan belum pernah menyuruh anak kita untuk sholat. Walaupun secara lisan belum pernah kita mengajari anak kita sholat. Tapi lihatlah, dengan fitrahnya dia yang masih bersih, dia meniru apa yang diperbuat oleh sang ayah. Dia ruku meskipun rukunya tidak sempurna. Dia ikut-ikutan sujud meskipun dengan segala keterbatasan dia sebagai anak kecil. Tetapi setidak-tidaknya ini menunjukkan bahwasannya apa yang diperbuat oleh orang tua, dan itu adalah termasuk amalan soleh dari orang tua, kemudian diikuti oleh anak-anak kita. Ini menunjukkan bahwasannya perbuatan amal soleh dari orang tua memberikan dampak yang baik terhadap anak-anak kita. Di dalam teori-teori pendidikan pun demikian. Teori-teori perkembangan anak juga demikian. Kita dapati bagaimana seorang anak dalam usia-usia yang masih muda, usia balita, di mana mereka memiliki satu keadaan yang keadaan tersebut disebut oleh para kalangan ahli pendidikan dengan masa imitasi. Kemampuan seorang anak untuk mudah meniru apa yang diperbuat oleh orang-orang yang di sekitarnya. Manakala perbuatan baik yang dia lihat, maka itulah yang akan dia tiru. Kalau perbuatan jelek, maka perbuatan jelek yang tentu akan ditirunya. Masa-masa imitasi, masa-masa kemampuan untuk meniru inilah yang semestinya diketahui oleh para orang tua. Karena sesungguhnya ketika masa meniru ini, masa imitasi ini luput, maka sangat disayangkan. Maka ikhwatiddin azakumullah, penting bagi kita untuk senantiasa melakukan satu bentuk perbuatan amal soleh. Karena sesungguhnya ketika kita sebagai orang tua melakukan perbuatan yang baik, maka tentu saja yang demikian ini akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Kemudian yang perlu kita perhatikan pula di dalam pembahasan ini, yaitu tentang tujuan kita mendidik anak-anak. Karena sesungguhnya banyak sekali orang tua yang kemudian karena terpengaruh oleh kehidupan dunia, terpengaruh oleh keadaan-keadaan pada masa sekarang ini, kemudian orientasi mereka mendidik anak itu bukan diarahkan sebagaimana
generasi salafus saleh, mereka mendidik anak. Beberapa hal yang menjadi syubhat di kalangan orang tua ketika mencoba untuk mendidik anak-anak mereka. Di antaranya bahwasannya syubhat-syubhat yang terkait dengan masalah materi. Pendidikan yang diberikan kepada anak-anak harus membuahkan sesuatu yang bersifat materi. Kalau saya mendidik anak, ya, berarti seorang anak kelak harus menjadi, ya, harus lulus perguruan tinggi dan seterusnya. Setelah itu apa? Setelah itu bekerja. Ini adalah masalah syubhat yang sifatnya materi. Pendidikan senantiasa diidentikan dengan sesuatu yang akan memberikan penghasilan. Ini adalah sesuatu yang sifatnya pragmatis. Dan hampir kebanyakan kaum muslimin, arah pendidikan adalah ke arah sana. Sehingga ketika tujuan pendidikan itu diarahkan ke sana, maka proses untuk mendapatkan ke arah sana pun mengikuti pola-pola yang sudah diterapkan untuk kemudian mencapai apa yang diinginkan tersebut. Apa pola-pola tersebut? Ya, di antaranya dengan kurikulum-kurikulum pendidikan yang menjadikan seseorang kemudian memiliki keahlian tertentu, yang keahlian itu nanti akan bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya materi. Maka ikhwah fiddin azakumullah, pendidikan yang demikian akhirnya melenakkan sebahagian kaum muslimin untuk tidak memperhatikan pendidikan yang sifatnya diniyah, melupakan hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Yang dituju adalah target-target duniawiyah, target-target yang sifatnya kontemporer, sesaat. Padahal kita menghendaki, sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Pendidikan yang diarahkan tentu tidak sebatas hanya untuk meraup hal-hal yang sifatnya materi. Tetapi lebih daripada itu, ketika kita mendidik anak-anak kita, hendaknya diarahkan bagaimana agar kita dan anak-anak kita selamat ketika mencapai kehidupan akhirat. Maka ikhwah fiddin azakumullah, pendidikan yang seperti inilah yang sebenarnya kita harapkan, sehingga tidak menjadikan kemudian anak-anak kita satu sisi dia mampu dalam hal urusan-urusan keduniaan, tetapi kemudian lalai dalam urusan-urusan agama. Ini akan sangat membahayakan terhadap keadaan dirinya. Oleh karena itulah penting bagi kita untuk senantiasa mengarahkan anak-anak kita untuk tafaqquh fiddin, mempelajari agama ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian karena hal-hal yang sifatnya keduniaan, kemudian hal-hal yang sifatnya keakhiratan
kemudian dilalaikan. Anak merupakan investasi bagi orang tuanya. Janganlah kemudian pendidikan kita menjadikan anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang soleh. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathati, min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya, atau anak soleh yang mendoakan orang tua. Syahid daripada hadis ini adalah waladun salihin yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Seorang anak tanpa pendidikan agama yang baik, dia tidak akan bisa untuk mendoakan orang tuanya. Dalam pengertian, seorang anak yang tanpa dididik dengan agama yang baik, mana mungkin dia akan bisa mendoakan kedua orang tua. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mendekatkan anak-anak kita dengan majlis-majlis ilmu, karena sesungguhnya mereka adalah aset bagi kedua orang tuanya. Juga perlu kita perhatikan, kenapa masalah pendidikan agama adalah sesuatu yang perlu sangat diperhatikan. Karena sesungguhnya seseorang yang dia melakukan tafaqquh fid din, berarti dia mendapatkan tanda-tanda kebaikan sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada orang tersebut, maka dia akan difaqihkan, maka dia akan difahamkan dalam urusan agama. Tanda bahwasannya anak kita mendapatkan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak-anak yang baik adalah dia mencintai tentang agama ini, dia difahamkan tentang agama ini. Maka ikhwah fiddin azakumullah, dan banyak lagi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang membeberkan tentang pentingnya masalah din ini. Terkadang kita di dalam mendidik anak tidak memperhatikan hal-hal yang sekiranya akan membahayakan anak kita. Satu contoh, seorang sunni salafi, kita ketika membaca sebuah pamflet, di pamflet kemudian tertulis pengajian akbar atau kajian ilmiah dan lain sebagainya. Kemudian pembicaranya, ustadznya tidak kita kenali. Apakah kita sebagai seorang salafi akan hadir
sebagaimana diumumkan di dalam pamflet itu, di dalam poster itu. Pengajarnya, ustadznya tidak jelas. Bahkan mungkin dari kalangan hizbiyun. Kira-kira akankah kita hadir untuk menghadiri majelis ta'limnya? Jawaban kita tidak. Kenapa? Hah? Pengajarnya tidak pasti, ustadznya tidak pasti. Tapi terkadang kita justru menerapkan standar ganda. Untuk diri kita sendiri, kita menjaga diri. Begitu? Tapi untuk anak-anak kita, kita tidak memberi tameng kepada dia. Kita serahkan anak-anak kita dididik oleh orang-orang yang tidak jelas akidahnya. Dididik oleh orang-orang yang tidak jelas manhajnya. Kita sendiri tidak tahu siapa yang mengajari anak-anak kita. Belajar agama di mana guru-guru dari anak-anak kita tersebut. Pernahkah kita menyelidik seperti itu? Terkadang kita memiliki standar ganda. Untuk kita sendiri tidak mau hadir, tetapi untuk anak-anak kita sendiri, kita merelakan anak-anak kita dididik oleh orang-orang yang tidak jelas akidahnya, manhajnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri-diri kalian. Apakah hanya sampai di situ? Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian. Apakah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diri kita saja yang dijaga? Tidak. Anak-anak kita pun, istri kita pun wajib untuk kita jaga. Tetapi kenapa ketika untuk diri kita, kita tidak mau hadir, tetapi untuk anak-anak kita, kita dipersilahkan, bahkan kita antar untuk hadir di dalam majelis-majelis yang di situ guru-gurunya tidak jelas. Tidak jelas akidahnya, tidak jelas manhajnya, dari mana guru itu belajar agama, tidak pernah kita teliti. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Yang diperintahkan tidak hanya diri kita untuk dijaga, tetapi ahlikum, keluarga-keluarga kalian pun hendaknya dijaga dari siksa api neraka. Terkadang kita memiliki standar ganda. Untuk diri kita, kita menjaga seketat mungkin, tetapi anak-anak kita dibiarkan untuk kemudian tidak kita jaga. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap diri kalian adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum mas'ulun amama Allah. Kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sanggupkah kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait kepada keadaan anak-anak kita yang di bawah tanggung jawab kita? Maka janganlah kemudian keinginan-keinginan duniawiyah, keinginan-keinginan yang sifatnya materi menutup
mata kita untuk melihat, menutup mata kita untuk melihat sesuatu yang sebenarnya anak kita dalam keadaan berbahaya. Janganlah kemudian karena kepentingan-kepentingan dengan bahasa masa depan anak kita, lantas kemudian kita membiarkan anak kita tercebur kepada sesuatu yang membahayakan. Iya, kalau anak kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, waliyazubillah. Oh ya, anak saya sudah, nanti insya Allah setelah lulus SD ini, saya akan masukkan ke pondok pesantren. Itu keinginan kita. Tapi beranikah kita menjamin bahwasannya kelak anak kita itu mau dimasukkan ke pondok pesantren? Ustaz, pondok pesantrennya masih kurang bagus. Baik, kalau memang kurang bagus, kurang bermutu, lantas apa kemudian kita membiarkannya? Justru menjadi tanggung jawab kita semua. Justru menjadi tanggung jawab kita semua untuk memperbaiki keadaan pendidikan, khusus pendidikan yang dikelola oleh Salafiyah. Menjadi tanggung jawab kita semua untuk ta'awun memperbaiki sistem pendidikan itu. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang tua hendaklah benar-benar memperhatikan tentang keadaan yang seperti ini. Jangan sampai kemudian anak-anak kita menjadi korban cara berpikir kita yang tidak mengikuti apa yang dituntunkan di dalam agama ini. Tetapi justru cara berpikir kita mengikuti apa yang berlaku pada zaman sekarang. Kalau anak saya hadir di sebuah lembaga pendidikan ini, maka kelak nanti dia akan menjadi ini, dan kemudian seterusnya. Yang ujung-ujungnya adalah bagaimana anak kita bisa hidup, bekerja, hidup, menikah, dan seterusnya. Maka penting bagi kita meneliti kembali arah tujuan pendidikan anak-anak. Karena yang seperti inilah yang akan menjadikan kemudian kehidupan rumah tangga hanya berputar di dalam masalah hal-hal yang sifatnya materi dan materi. Bukan berarti kemudian kita sebagai seorang muslim menafikan perlunya materi. Bukan demikian. Tetapi yang perlu sekali bagi kita adalah bagaimana mengarahkan anak-anak kita untuk kemudian mereka tidak melalaikan masalah agama. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan dia bertauhid, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudikah atau Nasranikah atau Majusi, penyembah api. Maka kita perhatikan bagaimana pengaruh
orang tua di dalam mengarahkan anak. Jangan sampai kemudian seorang anak jauh dari nilai-nilai agama karena kita salah mengarahkan anak-anak kita. Di antara kekeliruan di dalam mengarahkan anak-anak kita, yaitu tadi, kita terlalu longgar di dalam mengarahkan mereka untuk bisa mempelajari agama dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya ketika kita mendidik anak-anak kita dengan hal-hal yang jauh dari nilai-nilai agama, maka sesungguhnya itu akan menjadi malapetaka kita di kemudian hari. Wal'iyadzubillah. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, sesungguhnya anak-anak kita adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat bahwasanya anak-anak kita pun bisa menjadi sesuatu yang akan menimbulkan fitnah bagi diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Dan pada sisinya lah pahala yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jangan sampai kemudian anak-anak kita menyusahkan diri kita, terlebih menyusahkan kita di akhirat nanti. Kenapa? Karena anak-anak kita tidak dididik, dilandasi dengan keimanan yang benar. Kita biarkan anak-anak kita dididik oleh guru-guru yang tidak jelas akidahnya, dididik untuk menghafal sesuatu yang itu adalah menyelisihi salafun saleh, menyelisih sesuatu yang diajarkan salafun saleh. Apa akidah yang diajarkan oleh guru-guru yang tidak jelas? Anak kita pulang dari tempat belajarnya membawa hafalan. Apa hafalannya? Hafalannya wujud, qidam, baqa, mukhalal, fatu, lil hawadithi, dan seterusnya. Ini masalah akidah. Anak kita pulang dari tempat belajar. Dari tempat belajar kita tanya, aina Allah? Di mana Allah? Allah ada di mana-mana. Kenapa bisa begini? Karena gurunya di sekolah mengajarkan yang seperti ini. Masalah akidah. Tegakah kita membiarkan anak-anak kita dirusak akidahnya seperti ini? Hanya ketika ditanya di mana Allah, lantas kemudian tidak bisa menjawab. Dan kalaupun bisa menjawab, jawabannya pun salah. Dan itulah keyakinannya. Musibah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita melalui pertanyaan, dialog dengan seorang budak wanita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak wanita, "Aina Allah?" Budak wanita itu menjawab, "Allahu fis sama." Allah di atas langit.
Tapi kenapa anak-anak kita pulang dari tempat belajarnya, ketika ditanya di mana Allah, kemudian menjawab Allah ada di mana-mana? Musibah. Seorang anak sunni salafi ditanya tentang masalah ini, jawabannya seperti itu musibah besar. Kenapa demikian? Karena kita salah menempatkan anak kita di tempat pendidikan yang tidak benar. Maka perlu sekali bagi kita memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Mungkin kita akan berpikir, nanti kan bisa diperbaiki setelah anak akan beranjak usianya. Iya, kalau anak belum berjalan dengan pikirannya. Nah, kalau anak kemudian berjalan dengan pikirannya, nak, lulus SD kamu ke pondok pesantren, tidak mau. Kenapa? Teman-teman saya ke SMP. Loh kenapa kok ikut teman-teman? Disinilah anak usia 11 tahun, anak usia 12 tahun, dia memiliki sifat-sifat apa yang disebutkan oleh kalangan ahli jiwa dengan in-group. Jadi anak-anak usia seperti itu kita perhatikan, dia mainnya berkelompok. Fulan berkelompok. Mereka memiliki in-group. Dan satu anggota dengan anggota yang lainnya saling mengikat. Jadi pantas kalau misalnya kita arahkan ke sana ya, enggak, teman-temanku ke sana sekolahnya. Karena dia punya ikatan. Yang ikatan itu memang fitrahnya dia seusia itu terbentuk. Pernahkah kita berpikir tentang hal itu? Pernahkah kita kemudian sebagai orang tua menyelisih keadaan anak kita? Akhirnya kita longgar, ya sudah nanti kalau sudah lulus SMP. Setahap demi setahap, syaitan menggiring anak kita untuk menjauh dari nilai-nilai agama. Maka yidus syaitan, makar-makar syaitan, tipu daya syaitan. Kalau kita perhatikan khutwat as-syaitan, jalan-jalan yang ditempuh oleh syaitan, kalau kita perhatikan setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit menggiring seseorang untuk kemudian menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau bangun subuh susah. Nak, bangun subuh. Orang bangun subuh, sebentar. Baru azan. Masih ada 10 menitan untuk ke qomat. Kan begitu. Tarik lagi selimutnya. Sudah qomat. Paling imamnya bacaannya agak panjang. Tarik lagi selimutnya. Ayo, mulai sholat. Nanti dapat 1 rakaat pun kan terhitung jamaah. Tarik lagi selimutnya. Terus begitu. Itu syaitan. Syaitan membisikkan kepada hati Bani Adam untuk senantiasa menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda seseorang untuk beramal saleh. Selalu memberikan subhat-subhat. Memberikan sesuatu yang akhirnya seorang hamba Allah kemudian terjerumus kepada sesuatu yang tidak dibenarkan syariat. Wal'iyadzubillah. Demikian juga dalam masalah pendidikan anak-anak kita. Ya sudahlah, tidak apa-apa, masih anak-anak. Ya sudahlah, toh nanti kalau sudah besar kesadarannya tumbuh. Nah kalau tidak dibiasakan, tidak dikondisikan, tidak diarahkan, tidak ditempatkan pada lingkungan yang baik, ba'dallah, bagaimana mungkin kemudian anak kita akan menjadi anak-anak yang baik?
lantas berhujah, wah anaknya Nabi Nuh saja. Ini. Beda. Kalau kita sudah mengarahkan, kita sudah berusaha, ya, kemudian ternyata anak kita, ya, waliyadzubillah, kemudian menyelisihi, itu lain masalah. Pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, adalah pertanggungjawaban yang sesuai dengan sudah berdasarkan tuntunan. Al-hidayah biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah, ketika kita sudah berusaha untuk mengajari, mengarahkan anak-anak ke jalan yang lurus, tapi kemudian qaddarallah wa ma syaa, ternyata anak kita tidak sesuai yang diharapkan, waliyadzubillah, maka itu bukan merupakan sesuatu yang kita inginkan. Tanggung jawab kita sudah kita tunaikan, mendidik mereka untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi ternyata Allah tidak memberikan hidayah. Para ulama menyebutkan bahwasannya hidayah itu ada dua, yaitu hidayatu dalalah wal irsyad. Hidayah yang terkait kepada sesuatu yang merupakan itu adalah bentuknya petunjuk, bentuknya bimbingan. Dan yang kedua, hidayah at-taufik wal ilham. Hidayah yang dalam bentuk taufik dan ilham. Maka seseorang yang telah mendapatkan penjelasan, seseorang yang telah mendapatkan bimbingan, dia telah mendapatkan hidayah, yaitu dalam bentuk hidayah yang sifatnya irsyad, bimbingan. Tetapi hidayah atau taufik hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan. Nah, sudahkah kemudian kita kepada anak-anak kita memberikan hidayah yang dalam bentuk dalalah dan irsyad ini? Adapun masalah hidayah taufik, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemudian anak-anak kita bisa mengikuti agama dengan sebaik-baiknya. Dan ini dikisahkan bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi paman beliau, yaitu Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi kemudian pamannya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hidayatut taufik tidak diperolehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah terhadap orang yang telah engkau cintai. Artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah dalam bentuk hidayatut taufik. Disitulah makna bahwasanya ketika kita sudah berusaha menempatkan anak kita di lingkungan yang baik, menempatkan anak kita di tengah guru-guru yang soleh, menempatkan anak kita di tengah teman-temannya yang baik, tapi kemudian ternyata masih juga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, maka itu berarti dia belum mendapatkan hidayatut taufik. Tetapi pertanggungjawaban kita sebagai orang tua telah berusaha untuk mengarahkan pendidikan anak-anak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh salafun salih. Maka ikhwah fiddin azakumullah, masalah pendidikan anak ini bukanlah masalah yang kemudian
sesuatu yang sifatnya spekulasi. Kita harus memilih sesuatu yang sifatnya pasti. Jangan sampai kemudian anak kita dijadikan sebagai bahan uji coba, dijadikan sebagai kelinci percobaan. Karena sesungguhnya kesolehan daripada anak-anak kita akan memberikan pengaruh kepada orang tuanya. Dan banyak sekali ayat ataupun hadis yang menunjukkan keutamaan-keutamaan daripada orang-orang yang saleh. Maka ikhwatiddin azakumullah, mungkin sedikit kajian kita pada siang hari ini setidaknya mengingatkan kepada kita bahwasannya agar keluarga kita baik, rumah tangga kita baik, maka hendaklah kita memperhatikan tentang pendidikan anak-anak kita. Tempatkanlah mereka pada tempat yang baik, pada lingkungan yang baik. Jangan sampai kemudian kita menempatkan anak-anak kita di tempat yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ya, semoga bisa diambil manfaatnya, faedahnya. Atas segala kekurangan, keterbatasan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, barangkali ada pertanyaan.